kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Ya. Ini ada yang sakit apa tidak ini? Boten. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi udah makan belum? Sudah. Sudah. Ya. Itu ya. Coba dicek apa ada sampah ini? Cek dulu. Dicek dulu. Ada sampah apa enggak? Tidak. Tidak. Oh ya. Bagus. Bersih ya kelasnya ini. Sip. Oke, silakan ketua kelasnya Mas Dika untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selesai. Kalau absen terlebih dahulu ya. Ya. Salisatul Husna. Rahma Laila Maulida. Belum berangkat. Berangkat. Di mana ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Muhammad Fasa Naila Najha. Hadir. Fahrida Zahra Maulidia. Ya. Muhammad Royan Adika Rosid. Hadir. Oh, hadir. Muhammad Aufi Ahde. Hadir. Benar. Etina Rabiha Nakia Zib Rija. Hadirah. Nah, ini yang belum hadir ini Rahmalila Maulida ya. 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 Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Siapa ini? Malaila Maulida. Rahma Maulida. Ya. Kok telat ini? Karena bangunnya agak lambat. Agak lambat. Kenapa? Berarti belum sholat subuh ini? Sudah setelah subuh terus tidur lagi. Loh, kok tidur lagi? Kenapa? Tadi malam ngapain? Main HP. Main HP. Loh, jangan main HP, belajar. Jangan main HP mulu ya. Iya. Lain kali besok jangan diulangi. Tapi Bapak beri hukuman ya. Hafalan surat An-Nas dibaca di depan teman-teman. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, pinter. Ini murid berprestasi nih ya, udah hafal surat An-Nas ini. Pinter sekali. Jadi silakan Mbak Rama kembali ke tempat duduknya. Itu ya. Tadi Mbak Rama itu jangan ditiru ya. Ya. Sikapnya suka telat. Tidak boleh itu. Dibiasakan untuk tepat waktu. Tuh. Pintar. Kali ini itu ya, Bapak akan menjelaskan tentang materi tolong Menolong. ya. Acungkan jari siapa yang tadi malam udah belajar. Siapa? Oh, tadi yang tahu itu Mbak Rama itu udah belajar tadi malam. Katanya main HP. Main apa sambil belajar? Beneran? Coba apa yang dinamakan tolong-menolong itu? Jelaskan Mbak Rama. Tolong menolong adalah membantu sesama seseorang atau manusia Yang membutuhkan pertolongan atau yang terkena bencana atau musibah. Pintar sekali. Beda. Ini Bapak akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Coba dilihat ini PPT-nya. Dalam PPT ini dijelaskan bahwa tolong menolong artinya
artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain bila menghadapi musibah atau kesulitan. Tolong menolong diperlukan dalam kebaikan dan takwa. Ya, kembali lagi ke sini ini. Orang yang suka menolong suatu hari akan diberikan pertolongan kembali. Contohnya itu bagaimana? Ada yang tahu di sini contohnya bagaimana? Ya udah, Bapak contohin. Semisal gini. Mas Opi ya. Mas Opi itu ditolong kakaknya. Mas Opi ketika bersepeda itu terjatuh, ditolong kakaknya kan, yang Mas Opi jatuh dari sepeda. Kemudian suatu saat kakaknya Mas Opi itu meminta pertolongan kepada Mas Opi. Opi, tolong ambilkan susu di kulkas. Iya kak, saya ambilkan. Itu artinya membalas budi. Ya. Ya, ini selanjutnya ya. Tentang ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong. Dilihat. Apa di sini ada yang tahu belum? Ada yang tahu enggak? Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong. Ciri-cirinya gimana? Membantu sesama. Oh. Yang pertama itu memiliki hati yang halus, sopan, pintar sekali Mbak Lisa. Sopan dalam tingkah laku dan tidak tinggi hati. Artinya apa tidak tinggi hati? Tidak sombong. Pintar. Yang kedua, ciri-cirinya ialah memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Yang dimaksud peka terhadap lingkungan sekitar itu apa? Ya misalnya gini, mencintai diri sendiri dan keluarganya, tapi juga mencintai orang lain yang mendapat kesulitan. Misalnya dalam suatu keluarga ada yang membutuhkan pertolongan, kita sebagai anggota keluarga harus menolong, harus saling membantu. Pintar. Yang ketiga, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa diminta. Artinya apa ini? Sekalipun tanpa diminta. Berarti tanpa pamrih. Harus ikhlas. Benar. Contohnya gimana? Ya, semisal Mbak Rahma kalau disuruh itu ibunya minta tolong kepada Mbak Rahma. Mbak Rahma tolong ya ini berikan itu cabai ke warung. Mbak Rahma juga beri. Itu ya Bu, nanti kasih uang hari itu ya. Nah, itu nggak boleh, harus ikhlas. Pinter. Yang penting itu ya, nanti kalau orang itu semua orang lah, harus orang tua kalau minta tolong tuh dia itu nggak ngasih uang, nggak ngasih apa-apa ke aku, ngapain aku tolong, nggak usah gitu, itu nggak boleh. Ya, pintar. Dan selanjutnya ialah ini, hikmah bersikap tolong menolong. Yang pertama apa hikmahnya ketika kita suka tolong menolong? Pertama apa? Disenangi, dihormati, dan dikagumi semua orang. Pintar sekali. Contohnya disenangi itu gimana? Ya misalnya ini Pak Guru ya, sama Bu Guru, misal sama Bu Guru tolong menolong. Nah ini kan misalnya Bu Guru ini minta tolong pada Pak Guru. Pak Guru, tolong ya, nanti jemput saya di sini. Ya Bu, nanti saya jemput. Nah itu kan akhirnya nanti menimbulkan rasa disenangi dan dihormati. Itu.
kedua, memiliki banyak sahabat dan saudara. Pintar sekali. Ketiga apa? Rupanya orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan atau musibah, banyak yang turut memberi bantuan dengan ikhlas sekalipun tanpa diminta. Ya kayak tadi itu, misal itu Mbak Rahma memberikan pertolongan kepada orang lain, dan Mbak Rahma itu terkena musibah, dan nanti ya orang lain itu akan memberikan pertolongan kepada Mbak Rahma sendiri tanpa Mbak Rahma harus meminta gitu ya. Misal gini, ini ya di Kudus itu ada musibah banjir, apa yang itu Mbak Rahma lakukan? Apakah harus kita menolongnya atau harus gimana? Menolongnya. Pintar sekali. Menolongnya itu berupa apa? Kita bisa memberikan sembako, makanan, ya, mie, terus beras, terus apa lagi? Minyak, ya, ya, baju bekas juga yang membutuhkan. Pinter. Dan hikmah yang terakhir apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh orang tua. Ya, terus dan akan dilancarkan rizkinya, dilapangkan rizkinya. Pintar. Ya. Ini di sini itu ada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wal 'udwani wattaqwa innahu syadidul 'iqab. Yang artinya di sini ialah dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ayo, siapa di sini yang mau membaca ini? Ketua kelasnya siapa ini di sini? Ketua kelas ya? Siapa? Sebutkan namanya. Mas Dika ya. Silakan, ini dibaca bareng-bareng ya. Teman-teman juga ikut baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ayo, artinya juga dibaca. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ya, pintar sekali. Di sini apa itu? Apa ada yang belum paham tentang materi tolong menolong? Siapa yang belum paham? Sudah? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, Bapak akan membagi itu ya, kelompok ya. Yang ini garis depan ini kelompok A ya. Yang garis kedua ini kelompok B. Silakan. Ini didiskusikan dengan teman segarisnya. Silakan. Bapak beri waktu sekitar 5-10 menit. Silakan. Bapak tunggu ya. Ya. Bagaimana? Sudah apa belum? Belum. Ya, Bapak tunggu.
Sudah ya, sudah cukup. Silakan siapa yang mau ini maju perwakilan kelompoknya siapa? Oh, kelompok B ya. Siapa namanya? Namanya silakan ini maju. Ceritakan tentang sikap tolong menolong di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin ya ini ya. Halo teman-teman, saya mau menyontohkan sikap tolong menolong. Pada suatu hari adik saya sakit dan saya disuruh ibu membelikan obat. Saya membelikan obat di dokter Lili malah tutup. Terus saya beli di depan Polres Dawe. Saya di situ terus saya sudah beli naik sepeda. Saya di tengah-tengah jalan ada jus, saya beli jus, malah jusnya tinggal dikit malah tumpah. Ya udah, saya biarin aja. Terus saya pergi ke Roti Farisa, beli pizza, terus diambilin oleh saudara saya, namanya Muhammad Yusrulhana. Dia itu sih orangnya ya kayak gitulah. Terus saya langsung pulang, nggak pamitan sama saudara saya yang di rumah tuh. Terus saya pulang, saya di tengah-tengah sawah, saya merinding dengar suara anjing. Namanya gimana? Guk. Oh gitu. Ya. Terus saya ya udahlah, langsung saya cepatkan aja. Terus saya cepatkan, terus sudah sampai rumah saya langsung tak minumkan obat dan nanti saya udah sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mbak Rama duduk kembali. Ini Mbak Rama ini contohnya bagus sekali ya. Dia itu ketika adiknya sakit, Mbak Rama memberikan pertolongan kepada adiknya dengan apa? Memberikan obat ke apotek. Mbak Rama itu orangnya itu pantang menyerah. Ketika di apotek pertama itu tutup, terus Mbak Rama mencari lagi di apotek selanjutnya. Wah, ini sikap Mbak Rama ini harus dicontoh ini. Sikap luar biasa, tepuk tangan. Bagus. Ya siapa tadi yang belum paham tentang tadi siapa yang belum paham? Sudah paham? Ya. Kalau udah paham itu ya. Kali ini Bapak akan mengulas materi kembali ya. Tentang tolong menolong lagi biar lebih paham. Tolong menolong artinya adalah saling memberikan pertolongan. Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain. Dan ciri-ciri orang yang tolong menolong ialah perhatian tulus, sopan, tingkah lakunya baik, dan tidak tinggi hati, artinya tidak sombong. Artinya ya tidak sombong, memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dan setiap membantu orang itu didasari dengan perasaan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Yang selanjutnya hikmah sikap tolong-menolong ialah yang pertama ialah apa tadi Bapak jelaskan? Disenangi, dihormati, dan dikagumi oleh semua orang. Pinter. Yang kedua memiliki banyak sahabat dan Teman-teman. pinter. Yang ketiga orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan maka akan mendapatkan imbalan, mendapatkan bantuan dari Allah. Iya. Yang keempat dicintai oleh
orang tua, kedua orang tua. Dan Allah. benar. Dan rizkinya akan semakin mengalir. Ya udah. Di sini ada yang belum paham? Sudah ya. Kalau sudah paham semuanya, ini kelihatannya itu ya waktunya sudah habis. Kalau sudah habis ini Bapak akhiri ya. Ya. Apa Bapak kasih tugas? Itu ya, kasih tugas saja ya. Nanti tolong itu halaman 36 di Al-Farabinya tolong dikerjakan. Yang Romawi 1 dan 2 nanti minggu selanjutnya dikumpulkan ya. Udah dikerjakan betul-betul, jangan menyontek. Ingat Allah itu maha melihat loh. Oke? Ya Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi